Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa terjebak dalam versi diri yang lama, merasa seperti ada sesuatu yang menahan langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah? Kita semua pernah merasakannya. Kita ingin berubah, kita ingin hijrah, tapi seringkali kita takut melepaskan siapa diri kita yang sekarang. Padahal, tahukah kalian, transformasi sejati, hijrah yang sesungguhnya, seringkali memerlukan proses penghancuran identitas lama. Bayangkan seekor ulat untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang bebas. Ia harus rela menghancurkan dirinya di dalam kepompong. Ia harus melepaskan sepenuhnya wujud ulatnya. Ia harus mati dari diri lamanya untuk terlahir kembali menjadi makhluk yang baru, yang lebih mulia. Proses ini, sahabat, adalah metafora yang sangat kuat untuk perjalanan spiritual kita. Seringkali, kita terlalu lekat dengan kebiasaan-kebiasaan lama, pemikiran-pemikiran yang membatasi, bahkan dosa-dosa yang sudah menjadi bagian dari rutinitas. Kita berkata, inilah aku. Seolah-olah itu adalah takdir yang tak bisa diubah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini adalah janji, sekaligus sebuah panggilan untuk kita. Panggilan untuk berani menghancurkan kebiasaan buruk, kesombongan, rasa malas, dan segala hal yang menjauhkan kita darinya. Proses mati dari diri yang lama ini mungkin terasa menakutkan, akan ada rasa tidak nyaman, akan ada perjuangan melawan hawa nafsu. Teman-teman lama mungkin akan menjauh, lingkungan yang tadinya terasa nyaman, kini terasa asing. Ini adalah fase kepompong kita. Disinilah kesabaran dan keimanan kita diuji. Tapi percayalah, di dalam kegelapan kepompong inilah, Allah sedang membentuk kita menjadi versi yang lebih indah. Dia sedang mengganti sayap kita yang patah dengan yang baru dan lebih kuat. Lalu, bagaimana cara kita memulai proses ini? Pertama, dengan niat yang lurus. Niatkan perubahan ini semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin dipuji manusia. Bukan karena ikut-ikutan. Niat yang tulus akan menjadi bahan bakar kita saat kita merasa lelah di tengah jalan. Kedua, mulailah dengan langkah kecil. Jangan langsung mencoba mengubah segalanya dalam semalam. Jika sebelumnya kita jarang sholat, mulailah dengan menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Jika sebelumnya lisan kita sering menyakiti, mulailah dengan memperbanyak dzikir dan menahan diri dari ghibah. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun sedikit. Ketiga, carilah lingkungan yang mendukung. Sama seperti ulat yang butuh dahan yang kokoh untuk membuat kepompong, kita juga butuh teman mensyalih dan syalihah yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Lingkungan yang baik akan menjadi benteng kita dari godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Jauhi lingkungan yang hanya akan menarik kita kembali ke lumpur yang sama. Keempat, perbanyak ilmu. Hadiri majelis taklim. Baca Al-Quran beserta artinya. Pelajari kisah-kisah para nabi dan orang-orang solih. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu, kita akan tahu arah mana yang harus dituju dan bagaimana cara melewatinya. Kelima, dan yang terpenting, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Proses transformasi ini adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Akan ada saatnya kita terjatuh. Akan ada saatnya kita melakukan kesalahan lagi. Saat itu terjadi, jangan biarkan setan membisikkan bahwa kita telah gagal dan tidak pantas lagi untuk berubah. Segera bangkit, beristighfar, dan kembali berjalan. Pintu taubat Allah selalu terbuka lebar bagi hamba Nia yang ingin kembali. Ingatlah kisah-kisah sahabat yang dulunya adalah penentang Islam. Namun setelah memeluk Islam, mereka menjadi pilar-pilar utama agama ini. Mereka mati dari identitas jahiliyah mereka dan terlahir kembali sebagai
generasi terbaik. Lihatlah Bilal bin Rabah, yang dulunya seorang budak, terlahir kembali menjadi muadzin kesayangan Rasulullah. Lihatlah Umar bin Khattab, yang dulunya paling keras memusuhi Islam, terlahir kembali menjadi Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Mereka semua berani melalui proses kematian diri yang lama untuk menyambut kelahiran yang baru dan penuh berkah. Jadi sahabatku, jangan takut untuk mati. Jangan takut untuk melepaskan genggamanmu pada diri yang lama, yang penuh dengan kelalaian. Sambutlah proses ini dengan hati yang lapang. Anggaplah setiap kesulitan sebagai proses pemurnian, seperti emas yang dibakar untuk memisahkan kotorannya. Setiap air mata penyesalan yang jatuh adalah air yang menyuburkan benih-benih kebaikan di dalam dirimu. Setiap langkah menjauhi maksiat adalah langkah mendekati surganya. Proses penghancuran diri yang lama ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kehidupan di mana kita tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu, melainkan menjadi hamba Allah yang merdeka. Saat kita berhasil keluar dari kepompong kita akan menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang bebas di temen-temen keridaan Allah. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk berani melepaskan diri kita yang lama, memberikan kita kesabaran dalam menjalani prosesnya, dan memberikan kita keistiqomahan hingga akhir hayat. Mari kita sambut kelahiran baru kita sebagai hamba Allah yang sejati. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan juga bagi sahabat semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.